Para sahabat, teknokrat itu tidak ada, tidak pernah merasa cukup. Bikin aja kosakata baru untuk proyek dan kekuasaan mereka. Contohnya ya kemiskinan ya. Kemiskinan itu nggak cukup ya. Lalu bikin kemiskinan ekstrem. Setelah bikin miskin ekstrem lalu dibawa ke desa. Lalu ada kalimat desa miskin ekstrem. Oh, ada proyek secara khusus untuk mengidentifikasi desa-desa yang miskin ekstrem. Tentu dengan berbagai macam indikator. Dan nanti ada datanya. Lalu dibikin cara-cara yang menarget desa miskin ekstrem itu. Sibuk bikin seminar, bikin lokakarya, bikin permen dan sebagainya ya. Lengkap itu. Jadi di satu sisi bagi para pengelola, para juragan, para penyelenggara, label-label itu namanya industri. Industri untuk dirinya sendiri. Jadi industri dirinya sendiri itu ya nambah ini ya, nambah duit untuk mereka. Nanti kalau ada kinerja ya untuk nambah gengsi dan pertunjukan. Jadi kalau misalnya ini nanti desa-desa yang dilabeli miskin ekstrem ini ditarget, didekati gitu ya, dibikin proyek gitu. Lalu angka-angkanya itu mengalami penurunan, jadi miskin ekstremnya turun misalnya, itu lalu menjadi prestasi bagi mereka. Itu namanya industri itu. Jadi ini olok-olok ya. Saya sedang mengolok-olok itu sama saya kira yang lain-lain entah stunting atau apapun itu industri. Kalau di zaman kemarin itu ada kalimat ya pemberdayaan ini adalah proyek yang menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Sapi kurusnya dari mana-mana, ada di desa, di seluruh penjuru negeri dan talinya itu besar dan panjang sampai Jakarta. Atau itu gambaran yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ya. Ini ada duit 10 miliar, yang 2 miliar untuk penderita yang dicap stunting, kemudian yang 3 miliar untuk perjalanan dinas, yang 3 miliar lagi untuk meeting, pertemuan, lalu yang 2 miliar untuk administrasi, untuk pajak dan sebagainya ya. Jadi itu industrinya lebih besar daripada itu, dan yang 2 miliar untuk target itu juga belum tentu itu menaikkan harkat. Ini kan sama dengan BLT yang selalu saya katakan, BLT itu ya ibarat menolong orang yang segini loh, tercebur ke sungai ya satu leher ini. Jadi supaya tidak tenggelam seluruhnya ya dikasih BLT. Tapi BLT juga nggak pernah bisa mengentaskan orang yang terjebur dalam sungai itu. Sekali lagi ini ya proyek desa miskin ekstrem itu ya proyek itu industri bagi mereka. Tapi sebaliknya dia menjadi kekuasaan untuk pihak lain. Untuk pihak lain ya kekuasaan ya dibikin nanti desa-desa itu ya harus mengerjakan, dikendalikan, dipengaruhi. Anda harus begini, Anda harus begitu. Jadi mereka nggak sempat mikir ini, mikir kepentingan masyarakat sempat yang harus diperjuangkan. Udah pokoknya ya dari atas. Kalau misalnya sejumlah desa udah dilabeli desa miskin ekstrem, maka dia harus sibuk betul. Termasuk sibuk melakukan pemantauan terhadap by name, by dress. Padahal dressnya ya bisa pindah-pindah. Kemudian harus menarget, pokoknya sesuai dengan apa namanya, dengan juklak, juknis yang dibuat dari atas. Itu namanya kekuasaan. Jadi artinya orang itu menciptakan industri untuk memperkaya diri dengan cara melakukan kekuasaan pada pihak lain. Jadi ini namanya memperalat ya, industri yang memperalat. Tetapi sebenarnya semua proyek itu yang mengedres untuk stunting, untuk orang miskin itu ya
tidak akan mengangkat harkat dan martabat mereka. Karena sifatnya ini yang namanya proyek-proyek itu, termasuk desa miskin ekstrim ini kan mereduksi hal besar. Hal besarnya apa? Kemakmuran, kesejahteraan itu hal besar. Mereka nggak sampai, teknokrat itu nggak sampai mikir secara serius, secara seksama pada kemakmuran, bagaimana memakmurkan rakyat, bagaimana mensejahterakan warga negara itu nggak ada dalam pikiran mereka. Mereka adalah orang-orang pintar yang bodoh, yang tolol, yang nggak bisa mikir itu. Lalu yang bisa mereka lakukan adalah mereduksi hal besar menjadi hal kecil. Dari kemakmuran menjadi penanggulangan kemiskinan. Nggak cukup penanggulangan kemiskinan, ya penanganan miskin ekstrem. Nah dari sini kemudian diteknikalisasi. Teknikalisasi itu ya dibikin definisi, dibikin indikator, dibikin data, dibikin alat, dibikin sistem informasi yang tadi disebut sebagai industri. Dan ini semuanya ini lalu ditargetkan pada desa-desa tertentu, pada keluarga tertentu yang itu hadir sebagai kekuasaan. Ya memang desa yang ditarget itu ya serba salah. Satu, dia kena target kekuasaan yang memang harus tunduk pada perangkat-perangkat kekuasaan itu. Ya. Yang kedua, ya sebenarnya ini menciptakan malu ya. Malu, desa saya diciptakan ditandai sebagai miskin ekstrem. Ya. Miskin ekstrem, malu juga itu. Tetapi ini bisa menikmati juga kalau ada tambahan duit. Nah, ternyata duitnya nggak ada tambahannya. Ya udah pakai dana desa yang ada itu. Ya artinya mereka mengeluh ini hanya jadi alat aja. Ya, jadi ya paling banter nanti dari kabupaten yang diperalat. Kabupaten-kabupaten ini kan juga berlomba. Syukur kalau ada tambahan duit dari kabupaten yang bisa digunakan untuk mengedres miskin ekstrem itu. Tapi celakanya kalau misalnya supra desa itu ya, tolong itu di target yang miskin ekstrem itu dengan dana desa yang Anda miliki gitu. Itu banyak yang model begitu. Yaitu namanya eksploitasi delong parlong, eksploitasi itu. Memperalat. Jadi mereka itu bikin proyek, bikin kekuasaan dengan cara memperalat orang lain. Atau istilahnya bekerja mengerjakan pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan, yang intinya mengerjai orang lain demi mengejar kinerja mereka. Kinerjanya itu ya dengan cara memperalat, menindas orang lain itu. Lalu yang ketiga juga ada dari sisi malu ini tadi, ini juga ada ini ya, label itu juga menyakitkan. Ini ada desa di Wonosobo ini, dilabeli desa miskin ekstrem, lalu jadi kondang di desa itu, di Wonosobo. Lalu orang desa di situ jualan, lalu dibeli orang, ditanya dari mana Pak? Nggak usah saya sebut desanya, dari desa ini. Oh itu desa miskin ekstrem ya. Jadi konotasinya orang luar kalau mendengar miskin ekstrem kasih orang-orangnya kan masyarakatnya malas, bodoh. Jadi ya gitu-gitulah. Sifat-sifat yang jelek itu pasti akan dilabelkan. Akan ditargetkan pada label itu ya. Dan itu lalu menjadi penyakit moralisme di mana membuat para pihak itu lalu berjarak atau mengambil stereotip ya. Ini orang-orang dari desa miskin ekstrem pasti malas bekerja dan sebagainya. Jadi ini namanya dehumanisasi. Sama juga dengan stunting yang dilabelkan pada anak-anak kecil itu membuat ini ya ngeri-ngeri sedap keluarganya, orang tuanya. Bagaimana nanti kalau anak-anak kami ini dibully oleh teman-temannya gitu ya. Jadi ini proyek ini kekuasaan, proyek untuk mereka sendiri, tali yang besar dan panjang untuk mereka, untuk kinerja mereka, untuk pertunjukan mereka. Lalu untuk targetnya itu kekuasaan, dan baik ini industri kekuasaan ini ujungnya adalah dehumanisasi, bukan humanisasi.
yang mengangkat harkat dan martabat manusia, bukan malah justru merendahkan harkat itu. Ini kebodohan yang luar biasa. Jadi artinya ya proyek-proyek itu sekaligus mengandung pembodohan. Jadi maksudnya dehumanisasi itu ya pembodohan. Tapi ini dirawat terus. Dirawat terus ini. Ini orang-orang dungu ini. Ya. Jadi ya begitulah. Tapi ini tidak pernah ada yang ngolok-olok, tidak pernah ini. Tidak ada. Yang diolok-olok itu ya hanya semacam dinasti itu. Ya dinasti itu memang masalah, itu melanggar moral. Tapi teknokrasi yang menciptakan proyek sebagai industri, proyek sebagai kekuasaan, proyek sebagai dehumanisasi ini tidak pernah diperhatikan orang ya, tidak pernah diolok-olok ya. Dipuja, dipuji kalau ini ada berita ini desa ini sudah desa miskin ekstrim berkurang gitu dengan angka-angka, lalu ada perbaikan dari angka-angka statistik lalu untuk pertunjukan seakan-akan realitasnya itu terjadi perbaikan. Padahal kalau kita cek ke bawah ya sama ya. Jadi sekali lagi ini desa miskin ekstrim itu adalah label untuk proyek. Proyek itu mengandung industri, mengandung kekuasaan dan mengandung dehumanisasi.